Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Setiawan. Dan saya Muhammad Irfan Sauki. Nah, pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek data mining kami, yaitu studi replikasi model dari paper yang berjudul Assemble Learning with Multimodal Future Function for Non-Destructive Egg Quality Assessment. Nah, yang membahas klasifikasi tingkat kesegaran telur menggunakan pendekatan ensemble learning berbasis multimodal. Nah, dalam video ini kami akan menunjukkan proses yang kami lakukan mulai dari replikasi, metode aslinya, hingga analisis terhadap hasil klasifikasi yang terbentuk. Nah, sebelum masuk ke demo, kami menjelaskan dulu secara singkat dataset dan alur metode yang digunakan. Dataset yang kami pakai terdiri dari 186 sampel telur ayam, di mana setiap sampel ini memiliki citra digital, berat telur, shape index atau rasio bentuk telur, dan label tingkat kesegaran, yaitu fresh and old. Nah, alur metodenya ada 7 tahap. Pertama, dataset dikumpulkan beserta labelnya. Nah, kedua, dilakukan ekstraksi fitur citra menggunakan model CNN pre-trained, yaitu ResNet 152, DashNet 169, dan ResNet 152v2. Ketiga fitur citra tersebut digabungkan dengan data tabular berupa berat telur, shape index. Inilah yang disebut pendekatan multimodal. Lalu keempat, dilakukan reduksi dimensi menggunakan VCA karena jumlah fitur gabungan sangat besar. Lalu kelima, dilatih beberapa algoritma machine learning classifier. Keenam, hasil prediksi dari model-model terbaik digabungkan menggunakan metode ensemble, yaitu majority voting. Dan terakhir, dilakukan evaluasi kinerja model. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menunjukkan hasil replikasi dari data repository yang akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Sauki. Oke, untuk selanjutnya, jadi repository ini diambil dari paper ini yang dibuat publik oleh autornya, dan di sini kami sudah menjalankan modelnya atau codingannya, repositorinya. Notebook pertama yaitu Egg Feature Generation. Di sini kami melakukan ekstraksi fitur dari citra telur menggunakan CNN pre-trained ResNet 152 V2. Setiap gambar diproses melalui jaringan ini dan menghasilkan fitur sebanyak 2048 angka yang mempresentasikan karakteristik visual telur seperti tekstur cangkang dan gradasi warnanya. Hasil ekstraksi fitur ini kami simpan dalam bentuk CSV. Kemudian yaitu ada tabular data processing, ada notebook tabular data processing. Ini untuk memproses data numerik berupa berat telur dan shape index. Data tabular ini kemudian digabungkan dengan fitur dari langkah sebelumnya hingga terbentuk dataset multimodal. Yang selanjutnya yaitu notebook freshness model train, atau model yang melatih untuk mengklasifikasikan kesegaran dari telur. Setelah dataset multimodal siap, kami jalankan notebook freshness multimodal. Di tahap ini pertama-tama yang dilakukan yaitu reduksi dimensi
menggunakan PCA dari 2050 fitur gabungan direduksi menjadi sekitar 170 komponen utama dengan tetap mempertahankan 99% informasi dari datanya. Setelah itu kami di codingan ini dilatih beberapa algoritma klasifikasi seperti random forest, MLP classifier, SVM, XGBoost, dan lain-lain dengan validasi menggunakan 10 for cross validation. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu notebook result assemble. Terakhir, notebook ini menggabungkan hasil prediksi dari model-model terbaik menggunakan majority voting atau voting. Jadi si algoritma tadi itu memvoting hasil terbaik gitu. Lalu menampilkan hasil evaluasi akhir berupa akurasi, presisi, recall, dan F1 core, confusion matrix, dan ROC AUC. Nah, untuk hasil evaluasinya di sini ada classification report atau report klasifikasi, ada presisi. Ini untuk model logistic regression. Di sini ada akurasinya mencapai 0,63 atau 63%. Kemudian di sini ada confusion matrix dari 96 new fresh yang ditebak, yaitu dari data 96 telur fresh ditebak dengan benar 66. Sedangkan untuk data yang old di sini ditebak 55. Dari beberapa model yaitu menghasilkan base model yaitu atau model terbaik yaitu random forest. Base parameternya balance, criterion entropy, max diff 5, min sample speed 5 dengan F-score 69% dan akurasi 69. ROC AUC-nya mencapai 0,7. Untuk perbandingan secara keseluruhan, di sini kami telah membandingkan hasil dari paper dan hasil aplikasi. Ini adalah perbandingan dengan paper. Akurasi aplikasi untuk random forest 69% yang sebelumnya 57%. MLP classifier 69,27% yang sebelumnya 63%, dan seterusnya. Analisis metodologi menunjukkan bahwa perbedaan hasil ini dipicu oleh adanya kebocoran data atau data leaks pada skrip replikasi. Pada skrip replikasi, teknik oversampling semut diterapkan pada seluruh dataset sebelum dilakukan pembagian data latih. Hasil ini menyebabkan informasi dari sampel uji secara tidak langsung bocor ke data latih yang dibuat oleh semut, sehingga menghasilkan estimasi performa model yang terlalu optimis. Meskipun demikian, tren urutan model terbaik tetap konsisten dengan paper asli, di mana model berbasis ensemble yaitu random forest dan jaringan saraf tiruan terbukti lebih unggul dalam menangani representasi fitur multimodal. Untuk kesimpulannya, di sini proses replikasi metodologi multimodal yang menggabungkan fitur spasial, visual, citra, dan metrik fisik tabular berhasil diimplementasikan. Untuk model terbaiknya yaitu random forest dengan akurasi 69%. Penerapan teknik prinsipal komponen terbukti sangat efektif untuk reduksi dimensi yang seharusnya, dimana dari dimensi tinggi berhasil diproyeksikan menjadi hanya
170 komponen utama tanpa kehilangan informasi penting. Ditemukan adanya peningkatan akurasi dari hasil evaluasi jika dibandingkan dengan paper asli. Random forest naik dari 57% menjadi 69% hasil ini. Hasil ini akibat penerapan algoritma semut di awal sebelum pembagian data latih. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya agar proses oversampling dilakukan secara ketat hanya pada data latih di dalam setiap fold untuk menjamin objektivitas evaluasi generalisasi model. Saya alihkan lagi pada Saudara Alfi. Baik, mungkin itu saja presentasi replikasi yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.